Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, Kamis tanggal 10 September 2020. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihani kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas saat ini kembali kami boleh bersekutu. Terima kasih atas firman yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Kami mohon anugerah urapan Roh yang kudus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai amanat gereja kita hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 16. Begini bunyinya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Minggu ini kita merayakan Hari Pendidikan Teologi GKI. Dan dalam rangka itu kita mengingat dan mendukung di dalam doa dan mendukung dalam bentuk yang lain. Kiranya Tuhan terus memberkati memakai Sekolah Tinggi Teologi GKI Banjarmasin maupun Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana GKI yang ada di Pontianak untuk boleh terus mempersiapkan, membekali para generasi muda untuk bertumbuh, mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga pada saatnya mereka dapat diutus menebarkan, menaburkan pengenalan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Teologi secara sederhana adalah pengetahuan tentang Tuhan Allah yang kita boleh syukuri. Tuhan Allah yang maha segala-galanya, yang melampaui akal budi kita, berkenan mewahyukan dirinya, mengenalkan siapa dia melalui Alkitab yang adalah firman yang tertulis bagimu dan bagiku dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Melalui kitab ini kita dapat terus belajar dan bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita. Dari cakrawala yang begitu luas dan begitu dalam tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang mendasar disaksikan oleh Alkitab bagimu dan bagiku adalah Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang adalah kasih. Dalam kebenaran dia terus menyatakan kasih dan kehendaknya untuk semua umat manusia, untuk boleh dibebaskan dari kuasa dosa, dan boleh terus mengalami kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh terus menerima, mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi kembali menegaskan tentang kita yang sudah boleh mengenal Tuhan Allah yang adalah kasih, di mana kita sudah menerima kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, dan kita boleh terus menerima dan mengalami kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam memimpin dan membimbing hidup dan kehidupan kita.
Maksudnya supaya kita pun boleh terus hadir sebagai anak-anak Tuhan yang mewujudkan citra Tuhan yang adalah kasih dalam hidup dan kehidupan kita. Pertambahan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan seiring dan terwujud di dalam pertambahan dan pertumbuhan atas kesadaran dan ikhtiar kita secara sadar untuk mengasihi sesama kita manusia. Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Inilah berita yang dari mulanya telah disaksikan di dalam Alkitab dan terus disaksikan dan digemakan bagimu dan bagiku, untuk kita tak pernah berhenti dan menyerah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Sebab Tuhan Allah kita yang adalah kasih tak pernah juga menyerah dan berhenti mengasihimu dan mengasihiku. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti itu terus menginspirasi, memperlengkapi, mendorong, memberi semangat untuk kita untuk terus bertumbuh bersemangat mengasihi. Mengasihi di dalam kebenaran, di dalamnya termasuk menegur, di dalamnya termasuk mendoakan, di dalamnya termasuk berikhtiar berbuat sesuatu yang kiranya menjadi sesuatu berkat bahkan yang membawa kebaikan bagi sesama kita. Biarlah kita boleh terus menerima tugas panggilan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita boleh menjadi teladan di dalam tanggung jawab, berkiprah, berkontribusi sebagai anak-anak yang sudah dan terus dikasihi oleh Tuhan untuk terus menaburkan, menebarkan kasih kepada siapapun, dalam situasi yang bagaimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Sebab untuk itulah kita menerima dan terus dikasihi oleh Tuhan, yaitu untuk terus menaburkan, menebarkan kasih di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Berdaulat, berkenan menyatakan dirimu di dalam dan melalui Alkitab. Engkau adalah kasih, dan kasih-Mu nyata. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus, mati supaya kami dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa, dilepaskan, dibebaskan dari kebencian, apalagi keinginan untuk membunuh dalam bentuk apapun. Kami bersyukur menyambut kasih-Mu ya Yesus, dan kami aminkan kasih-Mu terus berkarya membaharui hidup dan kehidupan kami, pikiran kami, tindakan kami, hati kami, untuk kami terus menebarkan, menaburkan kasih kepada sesama kami. Pimpin-pimpin kami hari ini boleh menaburkan kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang sejati, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.